Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kita akan membahas terkait mikroekonomi ya untuk mahasiswa Prodi Ekonomi Bangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi. Dalam hal ini, saya selaku dosen dosen salah satu pengampu mata kuliah mikroekonomi akan membahas terkait dengan eh, mata kuliah mikroekonomi. Di mata kuliah mikroekonomi itu salah satu mata kuliah dasar yang wajib diketahui, dimiliki, dan dipelajari oleh mahasiswa khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Karena mikroekonomi ini nanti akan membahas terkait dengan bagaimana individu, organisasi, atau perusahaan ya dengan sumber daya yang terbatas ini untuk memaksimalkan hasil yang yang sesuai dengan tujuan yang itu ya. Jadi bagaimana individu atau organisasi itu memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang dimiliki, itu intinya ya. Kemudian eh, sebelum kita memulai eh, perkuliahan terkait dengan mikroekonomi, saya akan memperkenalkan visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, visi dari fakultas maupun visi dari prodi. Ya. Nah, visi dari Unpad ya itu menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya. Nah, dalam hal ini Unpad di visinya salah satunya adalah terkemuka. Terkemuka dalam ini adalah diwujudkan dari tahun 2024 ini Unpad memiliki dan diakui oleh Ban PT, oleh pemerintah sebagai universitas yang unggul, ya memiliki akreditasi unggul. Nah, akreditasi unggul ini sangat sesuai dengan eh, kita semua bahwasanya Unpad memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas iptek yang berguna bagi kemaslahatan umat. Ya. Kemudian visi Fakultas Sosial Sains ya menjadi fakultas yang terbuka, religius yang mampu menguasai dan mengembangkan konsep pengetahuan berdasarkan pada ilmu hukum, ekonomi pembangunan, manajemen, akuntansi, perpajakan demi kemaslahatan umat tahun 2030. Visi Prodi Ekonomi Pembangunan menghasilkan lulusan yang unggul dan ahli di bidang ilmu ekonomi pada tingkat nasional dan internasional. Jadi untuk kemaslahatan umat tahun 2028. Jadi kita ketahui bahwasanya Prodi Ekonomi Pembangunan memiliki lulusan yang diterima di tingkat nasional maupun internasional ya tahun 2028 ya banyak juga lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkemuka ya. Kemudian adik-adik mahasiswa ya, abang kakak bisa melihat profil dari Universitas Pembangunan Pancabudi di profil YouTube-nya juga ada, kemudian websitenya sudah ada ini, kemudian website Pasusa juga sudah ada dan website dari Prodi Ekonomi Bangunnya juga ada. Jadi dalam hal ini eh, adik-adik mahasiswa ini sudah tepat ya kuliah di Universitas Pembangunan Pancabudi yang unggul dan memiliki prodi ekonomi bangunan yang lulusannya memiliki reputasi dan bekerja di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Baik, buku-buku yang dipakai itu selain dari Fisher, Nicholson, kemudian Samuelson, dan Wijaya, ini merupakan buku-buku yang memang eh, yang akan kita pelajari ya. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan pendahuluan, ya konsep, jadi pendahuluan ya. Jadi konsep mikroekonomi itu kita ketahui dia merupakan
salah satu cabang ilmu dari ekonomi ya, yang mempelajari bagaimana individu atau rumah tangga atau perusahaan atau organisasi ya membuat keputusan. Ya, keputusan apa? Dengan menggunakan alokasi-alokasi sumber daya yang sifatnya terbatas. Ya, kemudian mikroekonomi itu mempelajari bagaimana interaksi antara eh, perilaku ekonomi, kemudian di pasar yang terkait dengan permintaan, penawaran tentang harga, ya, kemudian efisiensi dan seterusnya, ya. Jadi dalam hal ini mikroekonomi sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang sangat penting, ya. Nah, di mana penggunaan alokasi sumber daya yang terbatas dan untuk memenuhi kebutuhan dan target yang sangat tidak terbatas juga. Nah, eh, dalam hal ini konsep permintaan nanti juga salah satu contohnya adalah permintaan dan penawaran. Ini dasar-dasar dari mikroekonomi, bagaimana permintaannya, bagaimana permintaan akan mendorong pada penawaran, bagaimana penawaran akan mendorong pada interaksi permintaan dan permintaan tersebut akan mendorong kepada keseimbangan dan hukum nanti eh, hukum permintaan dan hukum penawaran nanti yang akan dibahas selanjutnya, ya. Nah, kemudian nanti nanti akan membahas terkait dengan konsumen dan produsen, ya. Jadi ada teori terkait dengan perilaku konsumen, kemudian teori perilaku produsen, kemudian elastisitas, ya, elastisitas. Eh, Teori perilaku konsumen, ya, dalam hal ini menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan utilitas, utilitas atau kepuasan dengan keterbatasan yang anggaran yang sangat terbatas, ya, gitu. Ya, biasanya individu konsumen ini akan berpikir tanpa batas, ya, dengan eh, tingkat kepuasan juga tanpa batas, tapi anggarannya, sumber dayanya yang terbatas. Ya, dan ada teori perilaku produsen. Perilaku produsen ini menjelaskan bagaimana keuntungan yang diraih, ya, keuntungan diraih dengan kombinasi input input atau modalnya yang sangat efisien atau terbatas juga, gitu ya. Jadi bagaimana hukum yang selalu kita dengar bahwasannya dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu ya. Ini konsep bagaimana teori perilaku produsen itu berlaku. Kemudian nanti akan membahas terkait dengan elastisitas, ya, bahwasanya nanti elastisitas itu mengukur pergerakan, perubahan dan sensitivitas antara posisi permintaan dan penawaran, ya, ya, terhadap variabel harga, pendapatan dan seterusnya, ya. Tuh. Jadi elastisitas permintaan nanti akan ya akan merespon bagaimana permintaan terhadap harga. Jadi kalau misalnya harga naik, udah pasti permintaannya akan turun. Ya, itu hukum permintaan. Kemudian elastisitas pendapatan dan bagaimana respon perubahan pendapatan konsumen, ya. Kemudian ada elastisitas harga penawaran, ya, di mana respon penawaran terhadap perubahan harga. Nah, kesemuanya ini akan mendorong kepada elastisitas keseimbangan antara permintaan dan penawaran, ya. Kemudian akan kita lanjut terkait dengan biaya dan produksi. Nanti kan eh, biaya dan produksi ini juga akan dibahas di mikroekonomi, ya, di mana biaya itu kan itu dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kemudian membahas teori produksi dan hukum keuntungan marginal yang menurun. Ya, teori produksi ini membahas terkait dengan hubungan antara input
ya seperti tenaga kerja, modal, yaitu teknologi dan seterusnya, dan output yang dihasilkan. Salah satunya adalah produksi, pendapatan, laba atau keuntungan. Ini kemudian hukum keuntungan marginal yang menurun. Ya, dalam hal ini, ya baik jangka pendek, ya tambahan output ya akan menurun ketika input tambahan ditambahkan oleh faktor produksi yang tetap. Ya, gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya salah satu inputnya misalnya tenaga kerja atau modalnya dalam jangka pendek ditambahkan, tapi outputnya akan menurun. Lama-lama akan menurun dia itu. Ya. Nanti ada hukum dollar of diminishing return. Ya itu. Kemudian terkait dengan struktur pasar, ya terkait dengan struktur pasar nanti akan dijelaskan juga bagaimana pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, oligopoli dan seterusnya. Ini akan dipahami karena jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia ini banyak ya itu. Ada pasar yang eh, persaingan sempurna itu ditandai dengan banyaknya produsen, konsumen atau barang. Barang tersebut biasanya sama, kemudian tidak ada hambatan eh, dalam hal untuk masuk dan keluar dan seterusnya ya. Kemudian terkait dengan efisiensi pasar nanti. Jadi efisiensi pasar ini terkait dengan efisiensi alokasi, kemudian efisiensi produksi dan keseimbangan Pareto. Jadi efisiensi pasar ini akan terjadi apabila adanya keterkaitan antara efisiensi alokasi produksi dan Pareto ini. Ya. Nanti dijelaskan bagaimana efisiensi alokasi ini akan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling diminati oleh masyarakat. Ya. Kemudian efisiensi produksi. Jadi efisiensi produksi itu diketahui bagaimana formula model produksi ya dengan biaya yang paling minim ya itu. Kemudian keseimbangan Pareto di mana dalam kondisi ini ya tidak ada yang bisa lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk misalnya gitu. Kemudian terkait dengan teori perilaku, gitu ya, teori perilaku. Teori perilaku itu ada teori permintaan dari asimetri informasi. Ya, teori perilaku ini akan membahas terkait dengan ya, ya, akan membahas terkait dengan bagaimana strategi interaksi antara perilaku ekonomi berkembang dalam pasar oligopoli dari dari kemudian asimetri informasi di mana eh, antara satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Nah, ini ada contohnya di pasar tenaga kerja, pasar asuransi dan pasar-pasar yang lain yang cenderung memiliki asimetri informasi yang hampir sama. Gitu ya. Dalam hal ini, kemudian peran pemerintah. Peran pemerintah itu selain pajak dan subsidi, regulasi ini juga akan mempengaruhi perilaku, ya akan mempengaruhi dari peran pemerintah terhadap ekonomi di pasar.
ya. Di mana misalnya pajak dan subsidi itu mengatur harga kuantitas pasar melalui intervensi kebijakan fiskal, ya. Gitu. Jadi kebijakan fiskal pemerintah ini juga bisa positif juga, bisa negatif juga terkait dengan bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat atau individu yang dikenakan pajak atau subsidi. Ya, kemudian regulasi. Regulasi dalam hal ini bisa bersifat untuk melindungi konsumen dan memastikan pasar berjalan secara efisien. Ya, ada beberapa kebijakan pemerintah yang sangat bagus ya, eh, di mana pemerintah juga ikut andil untuk membangun ya untuk membangun eh, apa fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki dan memiliki biaya besar. Kemudian terkait dengan bagaimana ekonomi mikro muncul sejarahnya ya. Konsep dari keterbatasan sumber daya, kemudian teori nilai dan harga, permintaan dan utilitas ini sangat sangat penting ya. Kemudian ada dari teori perusahaan dan produksi, kemudian pengaruh pasar terhadap perilaku konsumen, keberlanjutan efisien dalam penggunaan sumber daya ya. Nah, ya jadi saya simpulkan dalam hal ini ya ekonomi itu jadi ekonomi itu ada dari Autkos dan Nomos. Ekonomos di ilmu ekonomi itu udah jelaskan tadi ya. Sedangkan makroekonomi itu cakupannya keseluruhan output yang ada di Indonesia misalnya atau suatu daerah. Ya, ilmu ekonomi memang sangat penting ya. Bagaimana kelompok individu di organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan outputnya. Dalam hal ini outputnya adalah digabungkan menjadi makro, yaitu PDB. Ya, ini kemudian eh, ini terkait dengan ya. Nah, nanti Abang Kakak ini ada tugas ya untuk nanti kita kerjakan sama-sama bagaimana yang pertama itu sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Apa-apa masalah ekonomi, apa penyebab masalahnya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Terkait dengan konsep ekonomi tadi. Ya, apakah misalnya tentang harga, ya permintaan, penawaran, misalnya atau keseimbangan pun. Contohnya misalnya terkait dengan kenaikan harga-harga apa namanya gula, kemudian telur, minyak dan seterusnya. Bagaimana kondisinya, apa penyebabnya, dampaknya, dan apa solusi-solusi yang diperlukan. Baik, ini baik sampai di sini pertemuan pertama kita. Kita lanjutkan pertemuan kedua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.